Anda kembali di CNN Indonesia News Report. Korban semburan lumpur Lapindo baru saja memperingati 11 tahun tragedi tenggelamnya permukiman warga. Namun wilayah bencana ini justru didaftarkan oleh Pemda Sidoarjo sebagai nomini lokasi wisata di ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017. Belas meter di bawah tanggul dan lumpur mengering ini, 11 tahun silam dihuni puluhan ribu warga dari 16 desa di 3 kecamatan. 29 Mei 2016, lumpur menyembur pertama kali dari sumur Banjar Panji 1 milik Lapindo berantas. Derita warga dimulai sejak saat itu. Semburan lumpur yang masih berlangsung hingga saat ini diadu dengan lokasi wisata yang sebenarnya, seperti Pulau Kakaban di Berau, Telaga Biru di Merangin, sampai Air Jin di Buru Selatan dalam pesona Indonesia yang diprakarsai Kementerian Pariwisata. Semburan lumpur memang didatangi ratusan bahkan ribuan orang setiap hari. Mereka penasaran dengan tragedi ini. Namun itu bukan wisata sebenarnya. Inilah raksasa lumpur Lapindo yang berkuat. Mengingat ada kepedihan dan kegetiran warga korban yang ruang hidupnya tertimbun lumpur. Korban menyebutnya ini wisata tragedi. Ini bukan tempat wisata melainkan bencana. Banyak penderitaan di sini, banyak tangisan, dan banyak cerita-cerita yang mungkin orang luar tidak tahu. Apakah itu pantas kalau dibuat tempat pariwisata? Tidak mungkin. Kalau kita sebagai warga Kuala Lumpur memang banyak yang menderita. Dalam hal ini belum tuntas. Tapi kalau soal wisata, ya kita boleh-boleh saja asalkan tidak menyakiti pada korban lumpur yang lain. Menjadikan lokasi luberan lumpur ini menjadi geopark berskala internasional memang sudah digulirkan beberapa tahun lalu. Para korban lumpur sendiri berharap rencana itu tidak menghapus jejak tragedi ini. 11 tahun berlalu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo ingin mengubah tragedi menjadi pendulang pendapatan. Tentu ada sisi-sisi positif yang bisa diambil, bisa diraih. Nah, salah satunya dari sisi wisata ini. Nah, kita bangkitkanlah setelah bencana musibah ini. Nah, ini kita harapkan melalui wisata ini menjadi berkah bagi masyarakat Sidoarjo. Pengajuan nama lumpur Lapindo dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia ini menjadi kontroversi. Pasalnya, kerusakan ekosistem karena lumpur yang dibuang ke Kali Porong terus berlangsung. Lalu kandungan kimia berbahaya bagi kesehatan, baik dari gas semburan sampai lumpurnya, mengancam kesehatan siapapun yang mendekat di area lumpur. Miftah Farid, Sidoarjo. Koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini Miftah, ini kan memang agak dilematis ya ketika lokasi bekas bencana justru dijadikan tempat wisata. Dari yang memang Anda lihat di sana, apakah memang lokasi ini cukup potensial sebenarnya untuk dikatakan sebagai lokasi wisata bagi warga di sana? Ya, Reinhardt, ini memang kontroversi karena ketika kita berbicara tentang Anugerah Pesona Indonesia, karena kontroversinya ada di sini. Apakah kemudian apa yang terjadi di Tanggul atau di lumpur Lapindo ini masuk dalam kategori Pesona Indonesia? Karena ketika kita saya membuka website tentang Anugerah Pesona, ini semuanya, baik tempat wisata, lokasi wisata yang unik, bahkan kuliner atau UMKM yang berhubungan dengan wisata, semuanya berkaitan dengan wisata yang bersifat rekreasi. Dan hanya lumpur Lapindo saja yang kemudian bagi saya ini sedikit aneh karena lumpur Lapindo dikatakan sebagai pesona Indonesia. Dan ini menurut saya menjadi aneh karena 11 tahun yang lalu 3 desa dari 16 desa dari 3 kecamatan di wilayah Tanggul yang penuh dengan lumpur ini, ruang hidup manusia jumlahnya puluhan ribu yang kemudian tercerabut dari kehidupannya karena semburan lumpur dari sumur Banjar Panji 1. Dan ini masih menjadi kontroversi karena banyak sekali warga lumpur Lapindo yang kemarin saya wawancarai ketika saya katakan bahwa lumpur Lapindo satu dari sekian banyak nominasi yang masuk dalam Anugerah Pesona Indonesia, apakah layak kemudian derita bapak dan ibu-ibu yang ada di sana dan anak-anak yang kemudian juga tidak bisa bersekolah layak dikatakan sebagai pesona Indonesia. Ini yang kemudian membuat mereka sedikit emosi, walaupun memang
tanpa adanya anugerah ini, beberapa tahun yang lalu Lumpur Lapindo memang menjadi salah satu destinasi wisata, baik dari warga lokal Sidoarjo maupun sampai seluruh Indonesia, bahkan ada luar negeri. Namun berbeda dengan kemasan, apakah kemudian masuk pesona atau tidak, karena banyak warga yang datang, baik warga Indonesia maupun luar negeri yang datang, memang banyak sekali kepentingan. Mereka sedikit penasaran atau mereka juga menjawab apakah kemudian lumpur masih terus menyembur, dan juga masalah edukasi juga banyak sekali peneliti-peneliti dari luar negeri yang datang. Kalau kemudian kita katakan itu sebagai wahana wisata, oke, warga korban lumpur Lapindo tidak berkeberatan kalau kemudian dijadikan wahana wisata dan lebih pada edukasinya. Namun mereka menyatakan bahwa jangan sampai kemudian wahana wisata ini membuat tragedi atau pelanggaran-pelanggaran HAM, ada sejarah-sejarah dan fakta-fakta yang terjadi selama itu pada 11 tahun yang lalu itu kemudian dicerabut atau dihilangkan dengan kemasan yang lebih manusiawi. Menurut mereka, apa yang terjadi hingga saat ini memang belum cukup memanusiakan mereka, walaupun pemerintah sudah memberikan dana talangan untuk membayar kerugian mereka. Ini yang kemudian mereka sebutkan bahwa ini sebenarnya bukan pesona, tapi karena kemudian pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengirimkan ada sekitar 6 calon nominator yang kemudian ditetapkan oleh panitia Anugerah Pesona menjadi 2, yaitu Intako yang berkaitan dengan UMKM kerajinan kulit, dan kemudian satunya adalah wahana wisata Lumpur Lapindo yang masuk kategori untuk wisata yang aneh, dan ini menurut unik, ini membuat warga kemudian sedikit geram karena penderitaan mereka dianggap sebagai pesona Indonesia. Ini yang kemudian harus mereka luruskan, bahwa kemudian wacana membuat Lumpur Lapindo sebagai wahana geopark internasional memang sudah bergulir beberapa tahun yang lalu, walaupun sampai hari ini belum ada blueprint yang menyebutkan bahwa apakah kemudian Lumpur Lapindo ini aman secara keselamatan juga bagi para pengunjung kalau kemudian ini dimention sebagai wahana wisata yang secara resmi, dan ini akan mendatangkan begitu banyak orang datang ke Tanggul, dan apakah kemudian kekuatan Tanggul bisa memberikan kenyamanan atau keselamatan bagi para pendatang atau warga yang datang untuk berwisata di sana. Karena sejauh ini misalnya tanggal medio 2016 Juli misalnya ada di titik 67 Tanggul jebol, dan ini masih terus berlangsung setiap tahun karena ketika hujan deras berlangsung di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, maka hampir setiap tahun Tanggul Lumpur Lapindo ini jebol, terutama tahun lalu di titik 67, dan ini mengancam 300 warga dari 2 desa yang ada di sekitar Tanggul, Reinhardt. Baik, Miftah, apakah sudah ada penjelasan misalnya dari pihak Pemda setempat, dari Pemda Sidoarjo, kenapa kemudian memasukkan Lumpur Lapindo ini sebagai nominasi dalam Anugerah Pesona Indonesia? Apa yang kemudian menjadi alasan dari Pemda ini kemudian menjadikan lokasi ini seolah-olah dijual begitu untuk dalam sebuah perlombaan? Ya, alasan Pemda atau Pemkab Sidoarjo memang sedikit klasik karena mereka menganggap bahwa setelah ada derita datang, mereka ingin mengubah penderitaan warga, terutama korban lumpur Lapindo dan Sidoarjo pada umumnya, mengubah wisata ini menjadi wisata yang lebih menjual. Dalam arti ini bisa dijadikan berkah bagi warga korban lumpur dan juga warga Sidoarjo secara keseluruhan. Namun apakah kemudian pengubahan wacana ini menjadi wisata yang lebih menghasilkan, ini bisa menjawab rasa ketidakadilan yang diderita oleh para korban lumpur Lapindo selama ini? Karena tanpa ada Anugerah Pesona Indonesia sebenarnya ada ribuan setiap hari warga datang ke Lumpur Lapindo untuk menyaksikan sendiri bagaimana semburan masih terus berlangsung, dan beberapa korban lumpur Lapindo dan yang masih bertahan di area Tanggul menyediakan jasa, baik jasa ojek maupun jasa menjadi guiding atau menjadi pemandu wisata bagi setiap warga yang datang, dan mereka juga berjualan merchandise misalnya DVD, kaos, dan apapun yang bisa mereka jual untuk menyambung hidup mereka. Namun sebatas itu saja kemudian mereka menganggap bahwa Lumpur Lapindo bisa dijadikan sarana wisata. Namun kalau kemudian ini masuk dalam pesona wisata Indonesia, ini yang kemudian mereka pertanyakan, apakah kemudian derita yang mereka terima dan kemudian hari ini yang masih terjadi misalnya kerusakan lingkungan karena akibat dari pembuangan lumpur Lapindo yang terus berlangsung di Kali Porong dan kemudian ini merusak habitat sungai yang cukup besar di Jawa Timur, ini bisa dikatakan sebagai pesona wisata Indonesia atau pesona Indonesia. Apa kemudian yang ditakutkan bahwa kemudian masyarakat internasional kemudian bisa melihat apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kita, terutama di Pemkab Sidoarjo, menyatakan bahwa ini Lumpur Lapindo termasuk dalam kategori pesona Indonesia dan kemudian masih banyak pelanggaran, terutama pelanggaran kerusakan ekosistem. Nah, apakah ini bisa sebanding dengan pesona wisata yang kemudian di sisi lain ini juga masih terus berlangsung ketidakadilan, terutama bagi masyarakat dan juga kerusakan lingkungan. Dan yang perlu diperhatikan juga
soal keselamatan, tadi saya sudah menjelaskan kekuatan tanggul dan setiap tahun tanggul selalu jebol. Dan yang masih bergulir setiap hari adalah bagaimana kemudian tubuh kita ketika saya datang misalnya ke tanggul dan saya menghirup langsung gas yang muncul dari sembulan lumpur lapindo masih sangat menyengat, bahkan bisa dirasakan beberapa kilometer dari titik tanggul yang tempat saya berdiri. Ini yang kemudian masih jadi perhatian, apakah ini aman bagi wisatawan baik asing maupun lokal ketika kemudian ini masuk menjadi pesona Indonesia. Dan ini masih dipertanyakan dan cukup kontroversial terutama bagi aktivis lingkungan dan juga pemerhati lingkungan dari beberapa kampus yang selama ini memang concern di bidang pemerhati di lumpur lapindo. Hingga sejauh ini memang belum ada jawaban dari mereka. Yang jelas wacana tentang geopark sudah bergulir dan kontroversi masih terus berlangsung terutama di internal para korban lumpur lapindo, Reinhardt. Ya, baik, jadi satu hal yang kontroversial ya, menjadikan bekas area korban ataupun lumpur lapindo menjadi salah satu nominasi dalam Anugerah Pesona Indonesia. Terima kasih Miftah Farid, langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.